Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, ada orang-orang yang dari bagusnya Ramadannya nggak cuman ngapusin 11 bulan, tapi ngapusin 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ada yang dari bagusnya Ramadannya ngapusin dosa seumur hidupnya. Katuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa judratu ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kauni ajma'in wa khususan sayyidil muhajirin Muhammad bin Isa faqil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sayyidil Abdurrahman Asqaf sayyidil Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud Syekh Bakar bin Salim sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi wa Ahmad al-Habsyi wa jami' sadatina ahli Abi Alawi ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim munafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bulan suci Ramadan, bulan yang katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau araftum ma fi Ramadan la tamannaitum an lawi syuhur kullaha Ramadan." Kata Nabi Muhammad, andai aja kalian tahu apa yang Allah bagi-bagikan pada bulan suci Ramadan, kalian akan berharap andai sepanjang tahun isinya Ramadan semuanya. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, atakum syahrun karim, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan kemuliaan. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana Allah wajibkan puasanya dan Allah sunnahkan sholat malamnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan siapa yang melaksanakan sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti melaksanakan yang wajib di bulan yang lain. Dan siapa yang melaksanakan yang wajib di bulan suci Ramadan, kaman adda sab'ina faridah min ghairi Ramadan, seperti pahalanya melaksanakan 70 kali fardu di bulan yang lainnya. Wa fihi, kata Nabi Muhammad, di dalam bulan suci Ramadan, lailatun khairun min alfi syahr, terdapat satu malam setara dengan 1000 bulan. Satu malamnya di sana terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Sehingga sekalian saya mulakan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad menyampaikan,
Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma majtunibatil kabair. Dari Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya selagi seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi penghapusan dosa 11 bulan di tengah-tengahnya. Habis kelar Ramadan, Syawal tahun kemarin ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Dosa kita tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Tapi begitu datang bulan suci Ramadan, kalau kita ngerjain bulan suci Ramadan dengan cara yang terbaiknya, 11 bulan kehapusan semuanya. Dosa-dosa 11 bulan Allah hapuskan karena bagusnya Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Bu, Kak, Dek, Nak, ini sebenarnya pantasnya dipanggil apa nih? Dipanggil Bu nyaut, Kak nyaut, adek nyaut, anak nyaut. Masya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, ada orang-orang yang dari bagusnya Ramadannya nggak cuman ngapusin 11 bulan, tapi ngapusin 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ada yang dari bagusnya Ramadannya ngapusin dosa seumur hidupnya. Siapa tuh yang begitu? Kita mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man sama Ramadan, kata Nabi Muhammad, man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Siapa yang puasa Ramadannya bagus benar, ditambah terawihnya bagus benar, imanan, beriman kepada Allah, nggak ngarepin yang lain, bukan dalam rangka diet, bukan. Dia puasanya bukan dalam rangka biar THR keluar cepat, bukan. Dia puasa Ramadan karena Allah, beriman kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ngarep ridhonya Allah, karena pengen deket sama Allah, karena ngarep ampunan Allah, wahtisaban karena ngarep surganya Allah Subhanahu wa taala, enggak ngarep yang lain-lain daripada itu. Katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddam min dambih. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan ada juga Ramadannya bagus banget, ngapusin dosa seumur hidup. Bu, ngapusin dosa seumur hidup. Ibu-ibu pikir dosa ibu dikit apa? Dosa kita banyak, Bu. Kalau sampai kita dapat ampunan untuk seumur hidup kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaum waladathu ummuh. Siapa yang puasa Ramadannya bagus, tarawihnya bagus sepanjang bulan suci Ramadan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan masuk hari Idul Fitri seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, suci, nggak punya dosa. Bu, bayi kan nggak punya dosa. Ada nggak di sini orang lagi jengukin bayi terus dia bilang, iya ampun,
bayinya lagi ngomongin saya nih, nggak ada. Ya ampun, saya tersinggung nih sama si bayi nih. Nggak ada, Bu. Bayi nggak punya dosa, bayi nggak bikin dosa, ibu-ibu sekalian. Itu ada orang-orang yang ketika keluar dari bulan suci Ramadan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ini saya lagi nyebutin hadis-hadisnya Nabi nih, Bu nih, yang tenang, lisanmu yang tenang, badanmu yang tenang. Kenapa gitu? Hadisnya Nabi Muhammad jadi obat buat kita sekalian. Tapi mesti ada adabnya mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad. Dulu Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kalau sore-sore bikin rauhah, ada waktunya beliau nerima tamu. Itu kalau nerima tamu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi obat buat semua yang sedang sakit-sakit di antara kita. Simak dengan baik hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa syahru Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang malam pertama dari bulan suci Ramadan, begitu datang malam pertama di bulan suci Ramadan, futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka-bukain. Pintu-pintu surga dibuka-bukain. Artinya melaksanakan kemudahan-kemudahan mengerjakan taat. Dibuka pintunya, artinya kita kalau mau masuk surga nggak usah pakai ketuk lagi, pintunya udah kebuka. Itu sebabnya, Bu, orang kalau meninggal di bulan suci Ramadan nggak dapat azab kubur, nggak ada azab kuburnya. Orang kalau meninggal dunia muslim, mukmin, asalkan mati husnul khatimah, bawa iman, meninggal di bulan suci Ramadan nggak ada azab kuburnya. Kenapa gitu? Pintu surganya lagi kebuka. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu neraka ketutup. Datang bulan suci Ramadan, pintu neraka ditutup. Azab kubur diangkat. Makanya kalau bulan suci Ramadan, ibu-ibu sekalian, yang seneng orang Islam di atas muka bumi sama orang Islam di dalam perut bumi. Bahkan orang kafir di dalam perut bumi yang asalnya diazab pada ikut senang juga karena diangkat azabnya. Jadi ke bulan suci Ramadan nggak ada azab kubur. Makanya ibu-ibu kalau pernah dengar jangan takbiran sebelum hari raya, Bu, karena nih yang di dalam kubur yang asalnya mendapatkan azab, begitu dengar takbiran, wih mau diazab lagi nih kita nih, hari raya nih udahan. Pada sedih yang di dalam kubur kalau dengar suara takbiran sebelum hari raya. Ya nanti aja hari raya aja kita takbirannya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada pesta besar-besaran di alam langit setiap kali datang bulan suci Ramadan. Nada munadin, tiap malamnya terdapat panggilan dari malaikat-malaikatnya Allah yang bisa dengar para hamba-hamba terkasih di sisi Allah, yang bisa dengar makhluk-makhluknya Allah selain manusia dan jin, selain yang mukallaf ini. Saudara sekalian saya muliakan, kita nih nggak pernah dengar, tapi ada panggilannya tiap malam yang bisa didengar sama arwah kita kalau suci bisa dengar panggilan itu tiap malam Ramadan. Apa panggilannya? Gini nih, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir.
Wahai yang pengen kebaikan, ayo cepetan, bergegas, bergegas, bergegas. Wahai yang gak kepengen kebaikan, yang pengennya neraka, yang pengennya siksa, aksir, malas-malaslah kalian. Bisa didengar sama arwah yang suci, sehingga orang-orang yang beriman, yang ruhnya suci, yang ruhnya bercahaya, di bulan Ramadan rajin-rajin luar biasa, bergegas mengerjakan ibadah-ibadah pada Allah SWT. Sementara ruh yang tidak bercahaya, sementara ruh yang penuh dengan kegelapan, sementara ruh yang dipenuhi dengan cinta dunia, naudzubillah min dzalik, ketika datang bulan suci Ramadan males-malesan, adalah karena Allah tidak menghendaki mereka untuk berbuat kebaikan-kebaikan, adalah karena mereka hamba-hamba yang telah diputuskan talinya dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Yuk belajar buat mengerti arti Ramadan. Yuk belajar buat mengerti arti Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi min ghairi Ramadan. Nabi Muhammad kalau datang bulan suci Ramadan sampai kayak bukan orang gitu, sampai sungguh-sungguhnya ibadah nggak kelihatan di bulan-bulan yang lain. Oh datang bulan suci Ramadan, ayo dah tuh sholatnya, ibadahnya, Qurannya, zikirnya, semuanya tuh. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana yajtahid fil awakhir ma la yajtahid fil awail. Nabi Muhammad datang hari-hari terakhir, masuk 10 hari terakhir lebih giat lagi dibandingkan dari yang pertama-pertama. Agak kayak kita. Kita kadang-kadang masjid penuh di awal, di pertengahan yang penuh pasar, pada belanja buat lebaran, di hari-hari terakhir yang penuh terminal, stasiun, ama jalanan deh tuh orang mudik. Betul? Jangan sampai habis lebaran 10 hari sesudahnya yang penuh pegadaian. Kehabisan duit, jadi gadain cincin, gadain kalung. Ya Allah, nggak gitu insya Allah ya, mudah-mudahan. Nggak ustazah, kita mah nggak gitu, nggak habis lebaran sebelum puasa. Khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita. Allah lancarkan rezeki kita insyaallah. Amin. Subhanallah Bu, urusan rezeki ini sama Nabi dijanjiin. Subhanallah. Wa fihi yazdad rizqul mu'min fihi. Kata Nabi Muhammad SAW, di bulan suci Ramadan rezekinya orang yang beriman ditambahin. Ama Nabi kasih tahu rezekinya orang yang beriman tuh di bulan Ramadan ditambahin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga akhirnya memang Bu, jarang kelihatan orang susah di bulan Ramadan. Subhanallah. Itu emang janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngerasa saya enggak ustazah, saya Ramadan juga tetap susah, hati-hati. Hati-hati. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang di bulan Ramadan rezekinya orang mukmin ditambahin. Nah, kalau kamu rezekinya di bulan Ramadan enggak ditambahin, jangan-jangan bukan mukmin. Jangan-jangan kamu bukan mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah, insyaallah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, bulan suci Ramadan, bulannya orang yang beriman. Saya Bu, Ramadanan di Indonesia pernah.
Ramadanan di rumah. Dulu masa kecil saya pernah Ramadanan di rumah orang tua maksudnya. Habis itu Ramadanan di pondok pesantren pernah. Ramadanan di luar negeri. Dari Ramadanan di Kota Tarim pernah. Ramadanan di Oman, di Salalah barang Ubababahiyah pernah. Ramadanan di Mekah Madinah umrah pernah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ngajarin kepada saya Bu tentang caranya menjalani Ramadan tuh kayak gimana. Karena Bu, mohon maaf, kadang-kadang kita kalau Ramadanan cuman puter-puter Tebet, Pasar Minggu, Muara Angke, ya kan? Puter-puteran sini aja nih Bu nih, di sekeliling kita aja, kita jadi nggak tahu gimana seharusnya hamba Allah menjalankan Ramadan. Di sekeliling kita kurang banyak contoh tentang bagaimana seharusnya Ramadan dikerjakan. Ibu sekalian, ketika saya Ramadanan di Tarim Bu, awal-awal nih, saya datang ke Tarim tuh bulan Sya'ban. Abisnya Sya'ban kan Ramadan. Saya bingung banget ngeliatin orang. Yang saya bingungin Bu, malam pertama Ramadan azan isyaknya kagak barengan. Saya pikir kenapa nih? Apa mungkin karena malam pertama belum pengumuman kali ya, nunggu isbat hilal. Saya kirain gitu. Ternyata malam-malam besoknya juga sama. Jadi tuh kalau isya azannya kagak barengan. Ada yang masjid yang jam awal 7:30 kalau di kita ya. Ada yang masjid yang entaran jam-jam 9, ada yang masjid jam 11, 12. Ada yang masjid Bu yang terakhir jam 2 malam baru adzan. Saya heran. Akhirnya saya lama-lama pikir sendiri nih Bu nih. Oh, ini ya emang karena banyak ulama di sini nih. Jadinya mereka rahmat sama umat. Biar semuanya pada kebagian tarawih. Jadi yang laki-laki yang masih kerja di awal malam biar bisa terawehan di akhir malam. Laki-laki yang baru pulang terlampau malam bisa terawehan jam 12 malam. Saya pikir begitu Bu. Dan memang sepertinya itu benar juga. Tapi ternyata Bu, kakak saya cerita, abang saya ini Bu nih, abang saya cerita, dia bilang ya ampun, saya jadi ngerti kenapa kalau teraweh nggak barengan. Dia bilang saya kan nyari berkah nih, terawehnya ganti-ganti. Saya kadang teraweh di awal malam, kadang teraweh di Darul Mustafa ikut Habib Umar, kadang teraweh di masjid-masjid yang lain. Tiap malam ganti-ganti biar dapat berkahnya. Tapi malam ini saya teraweh jam 2 malam ketemu sama orang yang kemarin teraweh jam 8 malam. Yang sebelumnya saya teraweh di jam 12 malam ketemu juga sama dia. Jadi saya tanya sama dia gitu. Dia bilang, wah kebetulan banget ya, pas saya teraweh jam segini ketemu juga sama kamu. Yang sebelumnya saya teraweh jam 12 malam ketemu juga sama kamu. Yang sebelumnya saya teraweh lebih awal jam 8 malam saya ketemu juga sama kamu. Dia bilang, ini sekarang juga saya habis pulang dari yang jam 8, terus habis pulang juga dari yang jam 12. Dia bilang, saya kalau keburu tiap malam teraweh di 5 masjid 20, 20, 20. Jadi saya semuanya dapat 100 rakaat. Nih, yang kalau teraweh suka ngitungin rakaat mulu, malu. Apalagi kalau teraweh suka nyari yang paling cepet. Ada nggak di sini orangnya?
Mana dia orangnya? Paling enak terawih di masjid yang ono. Kenapa? Cepet. Pulang-pulang keburu nonton sinetron lah. Ayo, kamu hamba Allah, kamu umat Rasulullah, buatlah agenda yang bagus di saat bulan suci Ramadan. Atur jadwalmu, kamu orang penting, Bu. Kamu orang penting berada di bulan yang penting. Atur jadwal rapi-rapi biar kayak orang penting. Ibu tahu kan kalau orang penting, Bu, jadwalnya diatur. Iya kan? Amak sekretarisnya kan tuh ada tuh yang bagian ngatur jadwal. Ibu, andai pun kamu ngerasa selama ini bukan orang penting, Bu, bulan Ramadan penting bagimu. Atur jadwal kamu yang benar. Atur jadwal selama bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penting buat naikin derajatmu di sisi Allah. Bulan Ramadan, bulan yang penting buat menaikkan surgamu di hadapan Allah. Bulan Ramadan, bulan yang penting buat kamu cari muka di hadapan Allah. Ini saya teriak-teriak sampai batuk nih, Bu. Minum dulu ya. Bu, dengerin saya, ini penting. Bulan Ramadan, bulan yang penting bagimu, bagiku, buat cari muka di hadapan Allah. Ini saya kasih tahu. Ada hadis bunyinya gini. Inna a'mal bani Adam lahu illa as-sawm. Qala Allah Ta'ala fa inna sawma li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya amal umat manusia buat dia sendiri kecuali puasa. Allah berkata tentang puasa, puasa hamba-hambaku untukku. Akulah sendiri yang akan memberikan balasan padanya. Bu, jadi nih Bu, amal kita semua nih, ibu baca Quran, baca kan? Ibu baca zikir, baca kan? Ibu sholat, ibu sedekah, ibu berangkat haji, amin. Ibu berangkat umroh, amin. Ibu berziarah ke makam wali, amin. Ibu berbuat kebaikan, ibu tolong orang, ibu jamu tamu, ibu nyantunin anak yatim. Semua amal kebaikan yang ibu lakukan, ibu bakti sama orang tua, ibu berbuat baik sama suami, ibu ngurusin anak-anak. Ini semua nih. Kayak saya misalnya ngajar, kayak ibu-ibu hadir di majelis talim, semua amal kebaikan kita, Bu, diajukan kepada Allah. Allah bilang, semua amal hamba-hambaku buat mereka. Semua buat mereka. Aku kasih malaikat-malaikatku buat nyatetin pahala-pahalanya. Kata Allah, selain puasa, amal kalian nih semua buat kalian, terserah. Aku hanya akan mengambil dari kalian puasa kalian. Kata Allah, yang puasa terutama Ramadan untukku, kata Allah. Yang puasa Ramadan untuk aku, kata Allah. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya untuk kalian. Jadi Bu, saat kita puasa terutama Ramadan, itu adalah saat yang paling intim antara kita dengan Allah.
Sebab Allah dari semua amal ibadah kita cuman mau ngambil puasa kita aja. Allah sendiri yang ngasih balasannya. Jadi kalau yang lain-lain tuh Bu, malaikat udah ngerti hitung-hitungannya. Kamu sholat, pahalanya tuh malaikat udah tahu. Kalau khusyuk saat ruku sekian, kalau bagus pikirannya sekian, kalau ngelambiar pikirannya sekian, ada semua Bu hitung-hitungan pahalanya, kecuali puasa. Begitu puasa kita, terutamanya Ramadan, malaikat cuman tulis puasa gitu doang. Yang ngasih balasannya siapa? Allah. Yang ngasih nilainya, ngasih kontennya tuh Bu tuh. Yang ngasih nilainya tuh Bu. Ibu tahu kan kalau lagi sekolah dikasih konten? Zaman dulu banget ya. Nah kan saya emang orang zaman dulu Bu. Yang ngasih nilainya tuh Bu tuh, ini kurang, ini lebih, ini bener, ini salah. Ibu-ibu sekalian, yang ngasih nilainya tuh buat puasa kamu cuman satu Bu, yaitu malaikat aja nggak tahu. Malaikat aja nggak bisa ngasih pahala puasa kamu. Yang ngasih pahala puasa itu cuma Allah. Harap tersinggung ya. Harap tersinggung ya. Man kana hammuhu batnuhu kanat qimatuhu ma yakhruj minhu. Siapa yang pikirannya cuma kepada apa yang masuk dalam perutnya, maka nilainya adalah apa yang keluar dari perutnya. Saya ulangi, banyak yang belum ngerti, makanya belum tersinggung nih. Kalau yang udah ngerti udah mulai tersinggung nih. Kata Sayyidina Ali, siapa yang pikirannya cuma mikirin apa yang masuk dalam perutnya. Mikirin apa Bu? Makanan melulu yang dipikirin. Siapa yang pikirannya cuma mikirin apa yang masuk dalam perutnya, maka nilai orang itu adalah apa yang keluar dari perutnya. Apa Bu yang keluar dari perut? Kotoran. Tuh isinya perutmu. Kata Sayyidina Ali kayak begitu. Bukan saya yang ngomong, jadi jangan tersinggung sama saya. Tersinggungnya sama Sayyidina Ali aja. Radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Yuk kita nih puasa, jangan cuman pikiran kita cuman urusan makan melulu. Nanti buka apa ya, nanti makan malamnya apa ya, menu abis terawih, ya Allah dipikirin. Menu habis terawih apa dipikirin, menu sahur dipikirin aja tiap hari, jadi isi kepalanya di makanan melulu. Malu sama Allah, malu sama Allah. Kita ingin puasa kita untuk Allah, maka persembahkanlah seluruh anggota tubuhmu untuk Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini nasihat yang ingin saya nasihatkan untukmu, sebagaimana ini adalah nasihat yang ingin saya nasihatkan untuk diri saya. Bu, Ramadanmu jadikan ia adalah cari mukamu di hadapan Allah. Ramadanmu persembahkan hatimu untuk Allah, persembahkan waktumu untuk Allah, persembahkan lapar hausmu untuk Allah, persembahkan pikiranmu untuk Allah, persembahkan lisanmu untuk Allah. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca zikir, perbanyak bersolawat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiranmu, ingat-ingatin hubungan antaramu dengan Allah. Ingat-ingat terus hubungan antaramu dengan Allah, dengan senantiasa kamu berucap asyhadu an la
ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim asyhadu an la ilaha illallah ya Allah aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau Engkau yang telah menciptakan aku hambamu ya Allah astagfirullah dosaku banyak aku mohon ampun padamu ya Allah sepanjang siangmu sepanjang malammu perbanyak zikir tersebut Allahumma inni as'alukal jannah ya Allah aku mohon surgamu ya Allah dan hindarkan aku jauhkan aku dari siksa api nerakamu aku mohon ridhomu ya Allah jauhkan aku dari api nerakamu ya Allah hatimu persembahkan untuk memikirkan hubungan antaramu dengan Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah Engkau adalah zat yang maha memaafkan Engkau suka ketika kami saling memaafkan maka maafkan dosa-dosaku ini ya Allah maafkan dosa-dosaku ya Allah perbanyak pikirkan hubungan antaramu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bu kayak kamu kalau lagi suamimu lagi marah kamu sibuk mikirin gimana caranya ya biar suami saya nggak marah kayak kamu sebagai anak kalau lagi kabur dari rumah jalan-jalan tanpa izin kemudian kamu tahu orang tuamu sedang marah kepadamu kamu memikirkan gimana caranya ya biar orang tua saya bisa menerima saya bisa memaafkan saya ketika saya pulang ke rumah nanti karena kalau saya nggak pulang ke rumah saya pulang ke rumahnya siapa kayak kamu nih kalau kamu lagi pergi nggak sama suami tanpa izinnya suami dan kamu tahu suamimu lagi marah sama kamu lagi nggak ridho sama kamu setengah mati mikirin ya Allah nih mau pulang ke rumah gimana caranya nih mau minta maaf sama suami gimana ngomongnya nih kamu lagi memikirkan keadaan hubungan antaramu dengan suamimu atau antaramu dengan orang tuamu bulan Ramadan jadikan sebagai bulan kamu memikirkan hubungan antaramu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hambamu yang selama ini kabur-kaburan darimu hambamu yang selama ini seringkali mengerjakan kemaksiatan padamu hambamu yang selama ini berlumuran dengan dosa-dosa kembali padamu ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau terima aku sebagai hambamu ya Allah hambamu bersimpuh di pintumu ya Allah Sayyidah Aisyah dapat nasihat dari baginda Nabi besar Muhammad ya Aisyah dawimi ala qar'i babillah wahai Aisyah terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah Aisyah kamu bersimpuhlah di pintu Allah ketuk-ketuklah terus ketuk-ketuk terus saja biar Allah nanti suatu saat bukakan untuk kamu pintunya bimada ya Rasulullah gimana caranya wahai Rasul saya mengetuk pintunya Allah gimana caranya wahai Rasul Nabi Muhammad tersenyum kemudian menjawab bil ju' dengan lapar kamu ketika berpuasa kamu lapar kamu sedang bersimpuh di pintu Allah kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah sangat mungkin Allah kesian padamu kemudian membukakan untukmu pintunya Bu para ulama mengatakan halus siyam halul maskanah
keadaannya orang puasa, terutama Ramadan, itu adalah keadaan terlihat miskin di hadapan Allah. Itu sebabnya kita kalau lagi puasa makruh pakai celak, makruh pakai minyak wangi, makruh dandan. Kenapa? Karena orang kalau dandan kelihatan enggak dalam keadaan susah, iya kan? Orang kalau lagi susah beneran kan kagak dandan, Bu. Betul? Ibu-ibu yang lagi sibuk kebanjiran emang sempet keburu dandan? Nggak sempet kita nih, Bu nih. Kita kalau lagi susah beneran nggak keburu dandan. Para ulama mengatakan, kamu kalau lagi puasa Ramadan di waktu siang tuh, di waktu siang itu sampai makruh untuk berwewangian, makruh untuk berdandan, bercelak, pakai lipstik, itu makruh, Bu, kalau dilaksanakan di siang hari Ramadan. Kenapa gitu? Allah kepengen ngelihat kita tuh lemes, bibirnya pecah-pecah, kering gitu kan, matanya kelihatan layu gitu, lapar, haus, baca Quran ngantuk-ngantuk gitu. Ibu-ibu sekalian, itu, Bu, Allah banggakan di hadapan malaikat-malaikatnya. Kamu asal tahu aja. Makanya kamu kalau bulan puasa jangan pakai lipstik, jangan wangian. Takutnya nggak dibangga-banggain sama Allah di hadapan malaikat. Takutnya nggak termasuk di antara yang Allah banggakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati unzuru ila ibadi. Malaikat-malaikatku, liatin deh tuh, liatin hamba-hambaku, liatin pada lemes, liatin. Kata Allah, taraku ta'amahum wa syahwatuhum min ajli. Wahai malaikatku, mereka meninggalkan makan, mereka nggak meninggalkan minum, mereka meninggalkan syahwat, semuanya dilaksanakan karena aku. Fasaumuli wa ana ajzibih. Puasa mereka untukku, aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain, fahum indi kaba'dikum, hambaku sekarang ini yang lagi pada puasa di hadapanku seperti kalian para malaikat-malaikatku. Naik derajat jadi kayak malaikat, Bu. Waktunya nih kita nih buat bisa naikin martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari muka di hadapan Allah, waktunya adalah bulan suci Ramadan. Pesan saya, satu, puasanya jangan cuman pemuasakan dari lapar haus aja, tapi puasa juga dari seluruh dosa-dosa. Jaga mata dari yang haram, Bu. Kak, Dek, jangan nonton yang haram-haram ya. Kalau sekarang boleh Ustazah, jangan juga sekarang, jangan, apalagi bulan suci Ramadan, lebih jangan lagi. Jagain lisan, jangan bohong, jangan ngomongin orang, jangan sumpah palsu, jangan ngadu domba, jangan marah-marah melulu. Nih bawaan emak-emak yang suka marah nih. Ayo jagain lisannya, jagain, jangan sampai pahalamu batal hanya karena kamu biarkan lisanmu buat menyakiti hati orang lain. Kemudian nomor 2, nasihat saya, Bu ya. Nomor 1, tinggalin dosa sebagaimana kamu ninggalin makan minum karena Allah. Kemudian yang keduanya, jangan banyak makan di waktu malam. Buka puasa ala kadar, makan malam biasa-biasa aja. Sahur juga asal sahur, Bu, jangan kemudian 3 piring. Itu mah namanya bukan puasa tuh, jamak takdim. Yang waktunya maghrib makanan dari ujung ke ujung diembat semua, itu bukan puasa, namanya jamak takhir. Jamak takhir waktu makan itu ya. Jangan, kita puasa tuh ya puasa, tetap jaga lapar bahkan di waktu malam. Insya
Allah. Ayo dah bismillah. Bismillah Bu. Kita nih udah keberatan berat badan sama keberatan dosa. Makanya emang mesti jaga bener ya Bu ya pola makan kita nih, terutama di bulan puasa nanti. Bismillah, bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ringan dari segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian saya muliakan, jangan tinggal tarawih ya Bu. Jangan tinggal taraweh, jangan tinggal sholat berjamaah, dan juga jangan tinggal sahur, serta jangan tinggal sedekah. Kalau bisa usahakan sedekah setiap hari. Kemudian lagi jangan tinggal untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jangan tinggal buat banyak baca Al-Quran. Semuanya ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan nanti. Dan Bu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, saling maaf memaafkan. Untuk itu saya sebagai pengajar di majelis taklim ini juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus, kepada seluruh yang hadir di majelis ini, kepada para ustadzah, mohon dimaafkan atas segala salah hilaf saya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga yang punya salah sama saya udah maafkan ya. Mudah-mudahan kita juga bacain suratul Fatihah untuk ustadzah kita, Ustadzah Hasna Al-Munawwar yang saat ini sedang sakit di ICU. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya, Allah SWT sehatkan badannya, Allah SWT ringankan beliau dari segala sakit-sakitnya. Al-Fatihah binati syifaa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala ilaihil kiram ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, nanti malam nisfu Sya'ban tanggal 2 malam 3 jatuhnya Februari, Senin depan. Ya. Betul ya, Senin depan ya. Senin depan, Senin malam Selasa. Ibu-ibu jangan lupa baca Yasin 3 kali dengan niatnya masing-masing ya Bu ya. Niat panjang umur, kemudian niat rezeki, kemudian niat husnul khatimah. Yang kepengen bacanya barengan sama saya bisa mengikuti dari streaming. Kita akan baca bersama-sama tapi melalui online ya Bu. Insya Allah jam 6.50 atau jam 7 kurang 10 menit ba'da maghrib. Nah itu kita akan laksanakan bersama-sama insya Allah pembacaan malam nisfu Sya'ban sama doa-doanya kita akan baca bersama-sama. Selebihnya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat nisfu, selamat Ramadan, selamat Lailatul Qadar. Semoga semuanya meraih Lailatul Qadar. Selamat melaksanakan puasanya, selamat rawehnya, selamat semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.